Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Simahatewantona dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan rangkuman di modul pembelajaran pada tugas 3 ini. Pada modul 1, sejarah singkat dan praktek teknologi pendidikan pada tahun 1950-an. Penggunaan media dalam pembelajaran dimulai dari media cetak, radio, dan audiovisual pada awal tahun 1900-an. Kemudian, pembelajaran menggunakan radio dan televisi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada tahun 1970-an, muncul desain pembelajaran yang sistematik dan sistemik. Pada konsep dasar teknologi pendidikan, konsep teknologi pendidikan berkembang dari waktu ke waktu karena perkembangan teknologi yang digunakan dalam pendidikan. Penggunaan teknologi lama tetap digunakan dan diperkaya dengan teknologi baru. Dinamika pemikiran para pakar teknologi pendidikan yang mempengaruhi perubahan istilah dan konsep teknologi pendidikan. Pada modul kedua, dijelaskan konsep dasar pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh atau dikenal dengan PJJ berkembang karena kemajuan teknologi, perubahan aksesibilitas teknologi, dan kebutuhan pendidikan masyarakat yang beragam. Dan pada modul 2, dijelaskan ada 6 teori pendidikan jarak jauh yang menjadi dasar dalam pendidikan jarak jauh. Pada modul 3, dijelaskan alasan dan faktor pendukung pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh digunakan untuk memperluas akses pendidikan dan pemerataan pendidikan. Dan juga dijelaskan keterbatasan dan hambatan pendidikan jarak jauh dan keterbatasan pendidikan jarak jauh berbasis online. Pada modul 4, dijelaskan variasi pendekatan pembelajaran dalam PJJ dan terminologi teknis dalam PJJ. Pendidikan terbuka jarak jauh atau disebut juga dengan PTJ berarti terbuka bagi siapa saja tanpa batas latar belakang pendidikan, usia, dan pekerjaan. Pada modul 5, materi yang dijelaskan adalah fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan, fungsi manajemen pembelajaran, dan karakteristik bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh. Materi yang dijelaskan pada modul 6 adalah penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh, penggunaan teknologi pendidikan secara luas. Penggunaan media dalam PJJ bervariasi, mulai dari media cetak, radio, video, televisi, CD, dan komputer atau internet. Pada materi 6 dijelaskan juga faktor yang mempengaruhi efektivitas pendidikan jarak jauh. Pada modul 7 dijelaskan kualitas, kuantitas, dan relevansi pendidikan jarak jauh. Keraguan terhadap kualitas PJJ seringkali dikaitkan dengan jumlah peserta didik yang besar. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa lulusan PJJ lebih rendah dari lulusan tatap muka. Dan juga dijelaskan pengembangan bahan pembelajaran dan penelitian. Pada modul 7 dijelaskan apa saja 5 model peluncuran pendidikan jarak jauh. Pada modul 8 dijelaskan apa saja pengalaman negara berkembang dalam pendidikan jarak jauh, pengalaman negara maju dalam pendidikan jarak jauh, dan tujuan pendidikan jarak jauh di negara berkembang dan maju. Pada modul 9 menjelaskan desain pembelajaran pendidikan jarak jauh. Desain pembelajaran digunakan untuk mengembangkan bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh yang sistematik dan sistemik. Sistematik yaitu urutan langkah-langkah pengembangan yang jelas dan logis, sedangkan sistemik tahapan yang satu dengan yang lain saling terkait dan membentuk satu sistem. Pada modul 9 pun dijelaskan bagaimana cara penilaian hasil belajar pendidikan jarak jauh. Pada modul 10 dijelaskan sistem manajemen PJJ dan manajemen bahan pembelajaran. Manajemen bahan pembelajaran terdiri dari tahap persiapan, pengembangan, reproduksi, dan distribusi. Pada modul 10 dijelaskan juga biaya PJJ.
biaya PJJ dapat mahal untuk pengembangan bahan pembelajaran dan infrastruktur teknologi. Namun, biaya operasional PJJ dapat lebih murah daripada pendidikan tatap muka. Pada modul 11 dijelaskan perencanaan awal dan keberlanjutan PJJ, struktur organisasi PJJ, dan keberadaan subsistem jaminan kualitas. Materi terakhir dijelaskan pada modul 12, yaitu PJJ sebagai bagian integral dari sistem pendidikan dan kecenderungan penerapan teknologi pendidikan pada masa yang akan datang. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.